Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Fitri Delayanti M. Purnomo, calon guru penggerak angkatan 7, akan memaparkan modul 1.18a, koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap pengajaran dan pendidikan itu adalah dua hal yang sama dan tidak bisa dipisahkan. Guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran, sedangkan siswa adalah objek dari kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, sebelum saya mengenal konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya hanya menggunakan satu metode dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu klasikal, melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menggunakan metode tersebut karena saya menganggap bahwa siswa saya saat ini tidak akan paham jika materi pelajaran tidak saya jelaskan. Saya masih ragu akan potensi yang ada pada siswa dan beranggapan bahwa mereka belum mampu. Terlebih lagi mereka telah melalui 2 tahun pembelajaran jarak jauh yang hasilnya sangat jauh dari harapan. Selain itu juga saya selalu memberikan ulangan kepada peserta didik dengan anggapan agar mereka sudah terbiasa dengan soal-soal, terbiasa menjawab soal-soal, sehingga saat pelaksanaan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester nanti, mereka dapat menjawab dengan benar dan memenuhi KKM pelajaran tanpa berpikir perasaan mereka. Setiap akhir pembelajaran, saya sangat jarang sekali melakukan refleksi, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang telah berjalan. Dalam pembentukan karakter, sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selalu merasa kurang kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter tidak berjalan dengan baik. Selama ini, sebagai seorang guru PAI, saya masih belum sepenuhnya menerapkan trilogi Ki Hajar Dewantara. Dalam pengondisian di kelas, saya masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa patuh, tertib, dan disiplin di kelas. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengetahui bahwa cara pengajaran saya selama ini masih jauh dari harapan. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat mempelajari mengenai pendidikan yang memerdekakan, pendidikan menuntun, dan pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang memerdekakan dapat membuat siswa belajar dengan hati yang sangat bahagia tanpa tekanan dari guru, sehingga mereka belajar sesuai dengan karakteristik, kemampuan, serta gaya belajar mereka yang beragam. Tugas guru hanya mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir semua gaya belajar anak didik. Langkah yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa mulai dari minatnya, gaya belajarnya, hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, saya menggunakan pendekatan metode belajar sambil bermain dan metode yang lainnya agar siswa senang dalam belajar di kelas. Dalam pendidikan menuntun, saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak didik.
Peran pendidik adalah menuntun kodrat yang ada pada anak didik. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Guru sebagai role model atau teladan yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik perkataan sampai perbuatan. Untuk itu saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa saya dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik yang ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Pada pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, saya semakin sadar dan paham bahwa sesungguhnya setiap anak itu unik. Tuhan menganugerahkan setiap anak dilahirkan sudah memiliki potensi, bakat, dan karakter yang berbeda-beda yang menjadi ciri khas mereka. Tak dipungkiri mereka mempunyai kekurangan. Namun saya yakin dan percaya dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan memberikan kebebasan mereka dalam mengeksplor kemampuan mereka, maka potensi mereka akan muncul dan terasah mencapai tingkat tertinggi. Berikut adalah beberapa penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, sebagai seorang pendidik, saya selalu berusaha menjadi teladan dan contoh yang baik bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, saya pun mulai menerapkan pembiasaan pendidikan karakter pada siswa secara kontinu. Yang ketiga, saya melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita dan memberi motivasi kepada siswa. Yang keempat, saya pun mulai mengenal karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Yang kelima, saya merancang pembelajaran yang terpusat pada siswa dengan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yang keenam, saya pun memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe.